Ya, tes. Ya, rekan-rekan media, selamat siang, menjelang siang. Hari ini saya ada kedinasan di jalur selatan Jawa Barat. Dari kemarin mulai meresmikan panen udang ya di sepanjang Cipatujah, kemudian sekarang soft opening alun-alun Paamprokan yang memang asetnya ada di kita, dikerjasamakan pembangunannya dengan pihak swasta, sehingga win-win lah. Biaya pembangunan datang dari PT PMB, tanah dari kita, sehingga yang menerima manfaat adalah masyarakat. Tadi saya sampaikan 2021 adalah tahun pulih pandemi, pulih ekonomi, dan tahun kita ngebut melakukan pembangunan-pembangunan, sehingga 2022 saat semuanya sudah normal lagi, maka fasilitasnya sudah beres dan sudah baik, kira-kira begitu. Ya. Dan kita berharap dalam kesempatan ini juga pembangunan bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan. KEK Grand Pangandaran juga terus kita upayakan. Kemarin saya sampaikan di hadapan Menteri Pariwisata yang baru, ya, Pak Sandiaga Uno. Kemudian juga dalam kesempatan ini saya mendoakan Pak Bupati Pangandaran, Pak Wakil Bupati yang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Oleh karena itu, ini mengingatkan COVID ini tidak pilih-pilih siapa yang menjadi korbannya. Oleh karena itu, titip kepada masyarakat, 3M itu penting. Kedua, sukseskan vaksinasi, karena tanpa vaksinasi kita tidak melihat ada cara cepat untuk menurunkan masalah pandemi ini secara masif. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Pikiran Rakyat, Pak. Yang mau saya tanyakan, Pak, terkait vaksin, sampai sejauh mana, Pak, untuk pendistribusian vaksin sendiri di Jawa Barat. Terus kasus COVID sendiri. Terus yang ketiga mungkin, Pak, perkembangan landasan Nusarwiru, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi vaksin itu dibagi 2 tahap. Untuk yang nakes, tahap 1 di 7 kota kabupaten. Tahap keduanya, barangnya minggu ini harusnya sudah selesai. Minggu depan dimulai vaksinasi nakes seluruh Jawa Barat di tahap 2. Kemudian kasus COVID masih meningkat, tapi pengumumannya memang sedikit banyak karena bercampur dengan kasus-kasus lama. Ya. Pernah kejadian 3.000, itu 2.300-nya kasus lama yang bertumpuk-tumpuk, digabungkan sehingga bikin seolah-olah dalam satu hari sebesar itu, padahal tidak, ya. Kira-kira itu. Kemudian Nusawiru sudah masuk di anggaran pusat, harusnya tahun ini akan dilelang untuk perpanjangan landasan, sehingga seberesnya kita bisa promosikan jika pandeminya sudah normal, dari Bandung, dari Jakarta bisa pesawat jet yang memadai untuk meningkatkan pariwisata Pangandaran. Assalamualaikum, izin Pak Gubernur, saya Rahmat dari Warta Ekonomi, Pak. Untuk ini Pak, pertanyaan untuk taman ini, kapan target selesainya? Terus nilai investasinya berapa, Pak? Terus pertanyaan yang lain, soal ini Pak, pernyataan Menkes yang katanya tracing tidak begitu akurat, mohon Pak tanggapannya. Yeah. Satu lagi Pak, maaf, soal mobil listrik Pak, progresnya Pak untuk kendaraan dinas Provinsi Jawa Barat. Yeah. Terima kasih, atur Pak. Ya, jadi ini kan istilahnya kerjasama pembangunan, ya. Kerjasama pembangunan itu ibaratnya ada hibah dari pihak swasta untuk visi misi pembangunan. Jadi tanahnya tetap masih milik pemerintah provinsi, tapi pembangunannya kami titipkan ke PT PMB. Nilainya hampir 8 miliar, ya, alhamdulillah luar biasa. Dan akan membuka akses yang baik ke belakang, sehingga Pangandaran tidak hanya terfokus di pantai barat, itu mimpinya, tapi bisa bergeser ke sini, sehingga sampai ke daerah yang ramai restoran itu akan banyak kemajuan-kemajuan, ya. Kemudian pertanyaan kedua terkait
pernyataan dari Kemenkes itu gini, COVID itu adalah benda-benda baru ya. Jadi memahaminya itu selalu berubah-ubah sesuai penemuan. Mungkin dulu diputuskan begitu ya karena menurut keilmuannya hanya itu yang menjadi dasarnya. Pada saat ada temuan baru, tentu kita tidak mengulangi sesuatu yang berbeda dengan temuan yang baru kan. Contoh, dulu saya bikin kampanye yang pakai masker orang sakit saja karena WHO-nya bilang begitu. Ternyata oleh temuan baru orang sehat pun harus pakai masker kan, maka berubah, itu contoh. Jadi kalau ditanya keliru, ya pada saat dibikin aturannya, semua informasinya memutuskan seperti itu. Nah, testing tracing juga sama, walaupun secara teknis saya belum dipaparkan ya, apa kekeliruannya, tapi kalau ada ya pasti kita perbaiki. Kita melakukan apa yang kita lakukan karena semuanya sama dan arahannya begitu. Jadi saya kira tinggal Permenkes aja diperbaiki. Pesan Bapak kepada masyarakat setelah dibangun ruang terbuka publik yang luar biasa ini, Pak? Ya, saya tidak bisa memotivasi untuk meramaikan dulu karena lagi pandemi. Tapi mungkin nanti grand opening oleh Pak Bupati saja. Saya kira saya sudah cukup supaya yang bekerja di sini tersemangati teorinya kan. Pantai Selatan rame, bandara akan dibangun, ruang-ruang publik membangun, itu poin saya. Sehingga nanti panennya di 2022. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih, hatur nuhun.